Halo guys, ketemu lagi di podcast PWWB bersama saya Winnie dan Regina. Hai semuanya. Oke, Kak Regina jumpa Halo. lagi. Ketemu lagi. Apa kabarnya Kak Regina? Alhamdulillah baik, sehat. Masih sibuk banget. Lumayan. Gimana Masih- anaknya sehat? Alhamdulillah sehat, makin lucu banget. Tahu ya nadanya gitu Kok ya. banget. Banget, lucunya banget ya. Makin kritis sih anaknya gitu. Jadi suka nanya kemana, ibunya kemana, kayak gitu-gitu sih. Umur berapa sih sekarang? Sekarang tuh udah 3 tahun lebih sih. Oh. 3 tahun 3 bulan. Udah mulai sekolah. Udah mulai sekolah, jadi udah mulai bersosialisasi sama temen-temennya, sama miss-missnya gitu. Jadi udah berkegiatan di luar rumah sih gitu. Kak Regina, nih banyak orang yang percaya bahwa ibu yang baik adalah ibu yang selalu di rumah. Oke. Kan Kak Regina ini sibuk kerja juga di luar ya, berkarir gitu ya. Tapi tetap harus di rumah. Nah, gimana pendapat Kak Regina tentang itu? Ibu yang baik itu selalu ada di rumah. Kalau kalimat itu sepenuhnya tidak salah, sepenuhnya salah juga. Gimana tuh? Jadi gini, kalau dibilang kalau ibu yang baik itu adalah yang selalu ada di rumah, itu bisa jadi oke, asalkan memang kualitas kedekatan secara emosionalnya baik. Tapi kalau ibu yang hanya hadir aja secara fisik, tapi dia nggak deket sama anaknya, itu jadi tidak baik dong. Nah, jadi kesimpulannya apa? Yang terpenting itu sebenarnya bukan kehadiran secara fisiknya secara terus-menerus nih Kak, tapi adalah kualitasnya, kita ngapain gitu. Jadi kalau dari bayi, anak kecil baru lahir, seiringnya waktu, kalau misalkan kayak saya harus kerja nih gitu ya, tinggalin anak, tapi kan saya punya waktu setelah kerja untuk bisa dekat sama anak gitu. Jadi ibu yang baik itu adalah selalu hadir secara fisik dan juga emosinya, karena yang disasar itu yang paling bagus adalah secara emosionalnya. Kalau emosionalnya terpenuhi, itu maka attachmentnya akan menjadi bagus, atau yang disebut sebagai secure attachment. Nah, kalau udah secure itu mereka kedekatannya akan berkembang, sering waktu itu akan terus kuat gitu. Jadi Gitu, harus ditambahin mungkin ya, ibu yang baik itu yang ada di rumah plus apa-apa tadi ya, ada kedekatan, waktu, kehangatan. Jadi makanya sekarang itu banyak ya penelitian yang bilang sebenarnya ibu bekerja itu bisa banget loh deket sama anak. Ternyata hubungan antara ibu bekerja dengan hubungan anak itu stresnya seperti apa, itu korelasinya adalah gini. Bagaimana kita merespon dari apa yang dilakukan oleh anak kita gitu. Jadi kalau kita udah tahu cara merespon yang baik dan benar, itu kedekatan itu akan semakin kuat biasanya. Jadi misalnya ini kayak, contohnya kayak kita baru pulang capek, terus kita langsung ketemu sama anak. Manusiawi aja lah, kita kan pasti butuh waktu untuk break dulu lah gitu ya. Karena ada yang bilang switch-nya itu ya? Iya, switch-nya. Karena ada yang bilang kayak ketemu anak itu lelahnya langsung hilang gitu ya. Melihat Senyuman anak gitu ya. hilang semua rasa Hilang lelah. semua rasa lelahnya. Yang ada mungkin nanti jengkel. Pulang tuh bukan disambut senyuman. Iya. Apa ini semua? Berantakan. Semuanya gitu kan. Jadi itu. Jadi sebelum kita memberikan secara emosi ke anak, kita kenal emosi kita dulu. Misalkan kayak kita butuh waktu sebentar dulu untuk diam dulu, menenangkan diri, supaya apa? Supaya kita ngasih responnya betul. Jadi anak rasa aman. Karena anak tuh kan butuhnya rasa aman ya. Terus ketika ditinggalkan itu penting juga ngasih afirmasi, kita kerjanya untuk apa, perginya ngapain aja gitu ya. Dan selalu ngasih kabar ke anak. Jangan sampai pergi itu seput-seputan gitu sih. Jadi diajarkan untuk terbiasa bahwa ibu harus pergi gitu. Jadi tahu gitu ya faktanya ngapain, dan kan mereka juga secara kognitif sudah bisa mencerna gitu ya, mengerti gitu ya. Karena anak aku pun di awal tuh dia masih nangis, bahkan sampai sekarang justru masih ada nangisnya. Justru itu yang bagus loh sebenarnya, karena dengan begitu berarti kan dia masih mencari ibunya dong, masih merasa aman gitu. Yang tadi yang aku bilang nyaman dengan ibu gitu ya. Nyaman dengan ibu, secure attachment. Jadi kan kalau kita nyaman kan nggak enak ya kalau diambil gitu kan, tapi bagaimana caranya dia bisa ngelola emosinya itu ketika kembali, dia mudah ditenangkan karena
dia tahu bahwa orang tuanya akan kembali lagi. Gitu. Jadi patokannya tuh ke situ ya. Jadi seberapa lama dia bisa ditenangkan. Ya, betul. Kalau misalkan terlalu lama butuh banget itu kan berarti nempel banget juga nggak bagus ya. Takutnya nanti anaknya nggak mandiri gitu. Terus kalau misalnya ada yang anaknya ya cuek-cuek aja juga nggak bagus juga sebenarnya. Berarti kan avoidance. Jadi ketika orang tuanya pulang ya dia cuek aja. Ketika orang tuanya pergi ya udah sok pergi aja, itu juga harus hati-hati. Jadi anak nangis tuh anak tidak merasa nyaman ibunya, ibu atau orang tuanya pergi, wajar banget kok, malah justru itu yang dibutuhkan gitu. Berarti dia ada rasa kehilangan gitu. Yang penting adalah dia bisa ditenangkan dulu gitu sih. Kalau bisa diulangin lagi nih Kak, misalnya nih buat moms yang nonton nih, gimana sih cara moms yang bekerja untuk bisa memberikan penjelasan ke si anaknya gitu pas mau perginya gitu, atau sebelumnya lah. Jadi ketika ini juga pengalaman pribadi ya, ketika akan pergi kerja itu dari awal sudah mulai kerja dia usia berapapun ya, kita tuh ngasih tahu ke anak kalau misalkan ibu pergi kerja dulu ya, ibu pergi kerja, nanti ibu pulang lagi. Maaf motong, itu tuh berarti bukan di pas hari kerjanya, jadi kayak lagi dari ngobrol, dulu, lagi main gitu ya. Hamin berapa hari mau kerja, mau masuk, itu udah dikasih tahu di afirmasi. Kalau misalnya kita pergi itu nanti akan pulang lagi gitu ya. Nah biasanya mulai anak yang ngerasa mencari-cari itu, apalagi udah toddler ya, udah umur 3 tahun tuh kan mereka nggak ngerti banget gitu kan. Nah, pernah ada satu kesalahan yang pernah aku buat gitu ya. Ketika itu aku menjanjikan sesuatu. Mama ibu nanti pulang bawain mainan, ibu kerja itu untuk supaya Ryan bisa beli mainan. Terus atau nanti ibu janji pulang bawa donat. Nah, itu ditagih kan ternyata. Dan kalau kita nggak bawa, dia marah banget. Karena ngerasa kayak dihianati mungkin ya, kayak ya aku beli gitu ya. Terus pas bilang ibu kerja untuk cari duit bisa Ryan bisa beli mainan, tiap pulang kerja dia nagih mainan terus gitu. Karena ibu kan buat itu. Iya, buat itu kan katanya. Jadi mungkin pembahasannya, terus kita bilang realitanya itu memang penting banget. Jadi kita bilang kalau kita kerja itu memang untuk buat nanti sekolah dan sebagainya. Terus kayak kita pergi berapa lama, pulangnya jam berapa, telepon, video call gitu itu harus kita lakukan. Meskipun dia nggak nyaman dan nangis, asalkan ada support system di rumah gitu ya, ada yang jagain. Jadi dengan begitu dia akan mengerti rutinitasnya kan seperti itu. Ibu kerja ya aku nunggu di rumah. Kadang dia masih nangis kok sampai sekarang ibu pergi, tapi habis itu dia tenang-tenang aja. Dia tahu ibunya bakal pulang. Terus pas hari kerjanya kan tadi sebelumnya nih. Iya. Hari kerjanya bilangnya gimana? Tetap pamit juga. Ibu pergi kerja dulu ya. Ibu perginya sekarang. Nanti pulang jam 5 sore misalnya, atau nanti dia belum ngerti jam nih, nanti ibu pulang kok sore-sore pas Ryan ngapain, sekarang habis mandi sore, ibu di rumah misalkan gitu, kita udah tahu di rutinitasnya misalkan gitu ya, kasih tahu kalau kita pulang jam segitu. Biasanya anak kan ada penolakan, nangis segala macam gitu ya, tapi ya kita tetap kasih pelukan, kita validasi emosinya bahwa oh kamu nggak nyaman ya kalau ibu pergi ya, kamu sedih ya, iya wajar kok sedih, tapi ibu perginya nggak lama kok, nggak apa-apa ya. Dan gitu. pasti kembali. Lagi. Jadi gitu. kayak ada asuransinya gitu ya, bahwa ibunya pasti balik lagi kok gitu. Jadi yang penting itu sesi afirmasi, kita ngasih tahu yang sebenarnya, nggak usah bohong ke anak. Terus walaupun kayaknya tuh sempurna banget ya, kadang kan kita tuh nggak mau ya nih anak dalam keadaan nangis gitu ya, itu juga butuh waktu kok Kak. Jadi nggak masalah kalau misalkan memang anaknya masih nangis sampai sekarang gitu ya, yang penting dia latihan, dia tahu bahwa ini tuh ibunya pergi sebentar aja kok gitu, nggak akan lama gitu. Jadi konsisten, kuncinya adalah konsisten, mau ngelakuin itu terus menerus gitu. Terus kalau kita ngajarin yang penjaganya untuk membantu regulasi emosi anak yang nangis gimana? Nah, kalau kebetulan aku dengan babysitter gitu ya, aku selalu menerapkannya itu adalah ini, cara aku harus sama dengan cara dia meregulasi emosi anak, dengan aku harus sama. Dan kebetulan ini mungkin teknisnya itu beda-beda ya dengan moms yang di luar sana gitu ya. Kalau aku selalu di tandem gitu ya, di awal-awal itu babysitter dengan mertua atau keluarga yang bisa dipercaya.
Jadi supaya dia ngawasin gitu. Dan punya prinsip yang Punya sama. prinsip yang sama. Nah, itu ya. Nah, itu yang penting. Itu Jadi, kadang kan nenek kakek Iya. bisa itu tuh keluhannya biasanya selalu Banyak. beda apa gitu. Nah, kebetulan dari mertua aku itu dia memang menerima sekali pola asuh yang aku ajarkan seperti apa. Jadi kalau misalkan kita sudah punya support system yang sama nih, pola berpikirnya, pola asuhnya sama, itu akan bagus banget. Nah, tapi mungkin kalau buat mami-mami yang di luar sana belum punya support system seperti itu, gak apa-apa mam. Yang penting adalah kita komunikasikan ke babysitter kita itu bahwa kita punya cara kita. Karena kalau ada cara yang berbeda itu kelihatan kok, perilaku anaknya akan kelihatan ada perbedaan. Boleh Gitu. praktisnya nggak kan misalnya bisa langsung diterapin. Misalnya kayak ini contohnya itu ketika menghadapi anak yang lagi nangis, ibunya pergi atau misalkan pengen sesuatu misalnya. Kalau aku kan selalu misalnya anak ini nggak boleh kalau aku pergi nggak boleh beli jajan-jajan sembarangan ke warung gitu ya. Nah, aku selalu bilang untuk kalau sekalipun dia nangis, sudah biarin aja nangis, jangan dikasih. Nah, pernah waktu itu mungkin dikasih gitu ya, mungkin biar anaknya tenang. Akhirnya kelihatan ketika saat itu, akhirnya kelihatan ketika dia minta sesuatu ke aku, dia ngadu ke babysitternya. Dia bilang nggak boleh sama ibu, aku mau beli aja sama teteh misalkan gitu kan. Nah, berarti kan ketahuan ya kalau di situ Beda. pernah dibeliin berarti kan gitu. Jadi makanya aku bilang tolong ikutin cara pola asuh yang aku terapkan gitu. Karena biar apa? Biar selaras sih, biar sama dia jadi nggak bingung gitu. Akhirnya kan mencari orang yang mau ngasih kan, akhirnya gitu kan. Tapi memang gak semudah itu sih Mas. Jadi maksudnya ini semua butuh proses dilakukannya. Jadi nggak bisa keterampilan langsung. lah ini namanya Iya, kan ini keterampilan skill, ya, betul. keterampilan mengolah emosi pada anak itu nggak gampang gitu. Gak gampang sama sekali nggak Kita gampang. aja sampai ke tahap ini mungkin kan ini susah ya. Benar Ini banget. udah usia segini mungkin Iya. baru bisa menahan lebih bisa Betul. menahan emosi, Betul. mengendalikan. Mengendalikan ketika menghadapi ngerespon anak pun ketika lagi capek. Memang sih secara penelitian juga bilang kalau kita stres kerja di tempat di kantor itu akan mempengaruhi cara kita merespon ke anak gitu ya. Jadi saya bisa jadi ke kontrol itu proses belajar. Di awal tuh tetap aku ada emosi, marah, kayak jengkel ke anak, kayak kenapa sih kamu nggak bisa ngerti ibu misalkan Ibu gitu ya. tuh capek. Itu capek tahu. Buat kamu Iya. juga ya. Tapi kan nggak ngerti ya Iya, anak. betul. Nah, yang penting adalah kita paham bahwa anak ini ya harusnya ya marwahnya anak nangis gitu ya. Oke, challenge. Karena kita sudah mulai terbiasa challenge time. Oke guys, kita potong dulu dengan challenge ya Kak Regina ya. Oke. Walaupun lagi seru banget menjelasinnya ya. Oke. Oke, kita akan bermain challenge sekarang Kak Regina. Oke. Challenge-nya di sini nanti Kak Regina akan ada situasi. Oke. Jadi kan Kak Regina kalau pergi dari rumah kan pasti nitipin Ryan ke Teteh. Ya. Nah, Kak Regina diminta untuk memberikan perintah kepada Teteh. Wow. Jadi sesuai situasinya Kak Regina akan berikan perintahnya Oke. secepat dan sejelas mungkin tentunya. Oh, oke. Dalam waktu 10 detik. Bisa tambahin dikit, Kak. Coba dulu. 10 detik ya Kak Regina. Oke, 10 detik nih. Oke, siap. Nih boleh kocok. Deg-degan aye. Aye. Coba apa itu? Oke. Buset, langsung susah. Apa? Hari ini anak tidak sekolah dan akan berada di rumah sepanjang hari. Tugas yang dilakukan adalah ajak anak bermain aktivitas kreatif. Udah langsung ya, siap baca. Oke. Siap, 10 detik. Boleh nyampaikan ya? Boleh. Oke, siap. Ngomong ke Teteh ya. Ya, Aku siap. Teteh ya. Oke. Siap. 3, 2, 1. Teh, hari ini Ryan kan nggak sekolah, jadi di rumah harus ajak kreatif main gambar puzzle, terus jangan lupa mandi sore, terus kirim foto ke saya ya. Oke. 9 detik. Udah deg-degan. Wah, 9 detik ya berarti challenge-nya 9 detik sekarang. Dikurangin terus nih. 10. Oke. Coba itu apa? Udah apa situasinya? Situasinya adalah anaknya hari ini orang tua bekerja seharian, anak sedang agak rewel dan karena semalam kurang tidur. Oke. Siap. 3, 2, 1.
action. Si Ryan kan lagi rewel. Jadi hari ini tidurnya siangnya harus cukup ya. Terus jangan sampai nonton lagi. Kemudian makan siangnya juga harus dilihat makan apa aja. 9 detik. Ya, sawi. Agak gos-gosan sih. Satu tarikan nafas. Iya, kayak injek kobul. Nah, ini harusnya biasanya kan ditambahin ya makannya apa aja gitu. Iya. Tapi 9 detik ya. Oh, Ya udah yang lah. lengkap dong. Kocok. Siap. Oke. Situasinya apa? Situasinya adalah anak sedang ada tugas di sekolah yang harus selesai sehari ini. Oke, wow. Wow, ini mah. Siap. Oke. 1, 2, 3. Ryan kan punya sekolah lagi. ulangi. Sok, ulang. Oke. 3, 2, 1, action. Ryan kan punya tugasnya hari ini tapi harus beres. Nah, jangan lupa dilihat tugas sekolahnya supaya beres. Kemudian jangan lupa suruh istirahat. Terus pastikan nanti malam Habis. susah gini susah Susah ya. ternyata susah. Karena anaknya belum punya tugas. Jadi nggak relate. Jadi kurang relate gitu kan. Oke. Gitu. Nah, biasa ngasih perintahnya kayak gitu nggak sih, Kak Regina? Harus ngasih yang jelas. Iya betul. gitu. Memang benar harus jelas. Terus kayak misalkan sekarang kan enak ya ada komunikasi WA gitu ya. Terus ada CCTV yang bisa telepon Oke. gitu kan. Jadi memang harus jelas dan tentunya harus berurutan sistematis. Ada loh orang tua yang sampai dia bikin kurikulum di rumah. Itu bagus banget sih menurut aku dan itu aku pengen tapi belum bisa nerapin karena nggak ada waktunya gitu ya. Jadi di hari apa dia Napas. oh ya. Jangan kayak main game. Ya kayak ngap. Kayak tadi. Iya sih terbawa. Dia hari apa Kurikulum. ngapain aja, makannya jam berapa aja, terus menunya sudah ada, itu bagus banget sebenarnya. Pernah aku nyobain waktu itu 1 minggu bikinin menu full buat Ryan, itu memang enak banget, lebih enteng ya kerjaan kita. Dan mudah untuk dikerjakan, tapi ternyata untuk membuat menu pun butuh effort ya, butuh waktu juga. Jadi ketika kita ngasih, kuncinya adalah kita ngasih instruksi itu memang harus jelas, tujuannya buat apa dan mau ngapain aja itu harus detail. Tapi Jadi, kalau tadi ya terlalu terstruktur gitu, jadi pusing juga nggak sih ke anaknya, jadi terlalu kaku? ini anak tuh justru butuh, kalau anak lihat ya, justru butuh konsisten waktunya ngapain aja. Jadi mereka terbiasa. Nah, tapi bukan yang berat-berat ya. Jadi maksudnya adalah jam kita ngikutin juga moodnya, ngikutin juga dengan ngikutin dengan dia kondisi saat itu lagi ngantuk atau lagi lapar gitu kan. Yang penting adalah ada acuannya dulu, kerangkanya dulu aja, supaya nggak kaget, ngapain lagi ya gitu. Bingung. Bingung kan. Jadi karena aku suka meninggalkan kan kayak gitu, ninggalin anak itu sudah jelas instruksinya apa aja. Oke, berarti moms mungkin bisa dicoba ya. Jadi ada instruksi yang jelas. Jangan teh saya titip, udah aja ya. Pergi aja gitu. Nanti kan. suka-suka tetehnya ya. Iya, Nonton sepuasnya, makan benar. sembarangan gitu. Terus kan ada jam-jamnya minum susu kapan, makan kapan gitu. Jadi Benar. ada aturan-aturan yang harus diterapkan lah gitu. Saya tuh jadi kepikirannya kalau misalnya kayak kalau ke babysitter itu gampang. Kalau kayak kita titipnya sama mertua, Nah itulah ya. ibu sendiri. Iya, kalau ini kadang ini tergantung juga bagaimana hubungannya dengan orang mertua atau mertua ya. Ada yang bisa menerima bentukan aturan kita, ada yang mungkin agak susah gitu ya. Jadi kalau misalkan memang ada mendapati mertua atau orang tua yang agak sulit menerima perkembangan cara kita mendidik, itu kita coba lewat pasangan kita memperkuat gitu ya, support lah kalau misalkan kita tuh punya cara yang berbeda, minta dihargain gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita juga bilang kalau mungkin zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda, perkembangan anak tuh beda, cara melatihnya juga beda gitu ya, semuanya berbeda. Yang penting adalah komunikasi sih. Masalah terima dan nggak terima tuh emang agak tricky gitu ya, itu memang tergantung dari kondisi keluarga juga. Yang penting support system dari pasangan kita sudah menerima gitu.
Jadi pasangannya dulu ya berarti ya. Pasangannya dulu kunci. Harus bisa ngedukung kita karena kan itu mamahnya. Kalau itu mama kita yang ngomong. Iya, betul, seperti itu. Oke, baik lagi. Mungkin challenge ya. Oke, ketemu lagi, kembali lagi. Kita lanjut yang tadi ya, waktu pembiasaan gitu ya, dari baik dari anak, baik dari ibu, dari support system terdekat. Gitu ya. Kalau sekarang kembali ke rasa bersalah, Kak. Kan pastinya ada rasa bersalah pas pergi anaknya nangis. Benar. Gitu. Betul. Nah, untuk rasa bersalah itu memang personal banget ya, dan nggak bisa dipungkiri, aku pun begitu. Itu tadi Kak, proses belajar untuk bisa menerima keadaan juga. Yang penting yang diingat adalah tujuan kita untuk keluar rumah itu bukan meninggalkan anak kita, tapi adalah kita untuk masa depannya dia juga gitu ya. Kita mendukung, kita kerja itu kan pasti punya alasan ya, apakah buat memenuhi kebutuhan ekonomi di keluarga, terus misalkan kita orang tua apalagi ibu yang bekerja itu kan apakah dia untuk masa depan anaknya gitu ya, untuk menjaga stabilitas di keluarga misalnya gitu. Jadi yang diingat itu adalah tujuan kita kerjanya buat apa. Rasa bersalah itu kan karena biasanya kita kabur karena ini ya, karena kayak anaknya masih kecil tuh nangis kita tinggalin, tapi kan kita punya tujuan yang lebih besar di balik itu. Jadi kita harus kembali lagi tujuan kita kerja tuh buat apa sih, untuk apa, untuk kita meminimalisir si rasa bersalah itu. Dan asalkan kitanya mau untuk mengerti dan menerapkan mindset di mana kita punya tujuan yang lebih besar gitu, asalkan mau sih. Kalau misalkan kita terus-terusan kayak aduh masa bersalah, aku nggak bisa, gelisah gitu ya, mungkin belum siap kerja justru. Nah jadi rasa bersalah itu wajar banget muncul, berarti kita tandanya kita sayang sama anak kita, tapi yang penting adalah kita mau untuk melakukan itu, tujuan yang dibalik itu buat anak kita lagi. Kita harus ingat itu, kembali lagi ke pikiran itu sih. Dan mungkin untuk meminimalisir yang tadi Kak Regina bilang ya, dikasih penjelasan sebelumnya, dibantu untuk meregulasinya, dari support sistemnya didukung. Jadi itu juga mengurangi rasa bersalah kita ya. Jadi kebutuhan anak itu terpenuhi semuanya gitu. Kayak misalnya apakah dia memang sudah butuh sekolah misalnya gitu kan, atau dia udah butuh untuk pergi-pergi misalnya sama kakek neneknya misalnya gitu ya, yang penting itu sih ya terpenuhi. Support system tuh memang sangat penting sih untuk meninggalkan anak gitu. Terus kalau misalnya ditinggalin kan bisa ada yang nemenin ya. Nah kalau si anaknya jadi malah jadi lebih deket gitu, takut nggak sih Kak sebenarnya? Nah ini benar nih suster. ada ketakutan seperti adanya rasa cemburu sih. Ya, cemburu. Memang sempat ada bahkan anakku juga ya, jadi dia lebih mencari neneknya nih gitu kan, nyari orang dibanding aku gitu kan. Itu sempat ada terjadi seperti itu. Nah cuma ini adalah konsekuensi juga sih, dimana kita kan keluar, kan mereka tuh kalau ngerasa aman itu adalah orang yang sering dekat kan. Nah makanya untuk mengatasi hal itu adalah kita selalu luangkan waktu yang berkualitas dengan anak. Berkualitasnya itu adalah bermain yang interaksi, ngobrol gitu ya, sesuai dengan usia ya. Terus misalkan nanya kabar misalkan anak remaja, nanya kabar itu bukan nanya nilai kamu sekolah gimana gitu ya, atau tadi sekolah gurunya gimana, bukan, tapi adalah emosinya, apa yang mereka rasakan. Kalau anak tadi yang kecil umur 3 tahun misalnya atau toddler, bermain yang interaksinya banyak, bermain bersama, ngobrol, terus kayak sama ini sih, ini salah satu ini ya ajaran dari Opa Dono ya. Waktu itu sempat ngobrol ya. Kalau anak toddler itu sentuhan, misalkan kita selagi ada di rumah nih, mandi itu sama ibunya, cebok atau makan sama ibunya terus. Karena dengan ada sentuhan-sentuhan itu yang akan memperkuat rasa bonding dengan antara orang tua dengan anaknya. Itu jadi nggak hanya sekedar afirmasi aja, juga sentuhan pun gitu. Ternyata gitu sampai ya. Usia berapa tuh? Nah kalau untuk usia sampai dia nanti masuk sekolah ya, kelas SD gitu. Oh SD. Tapi yang penting adalah itu tadi, pokoknya kita selalu hadir secara fisik, secara emosional. Kalau emosional sudah dapat itu bagus banget. Dan untuk mendapatkan kualitas itu nggak butuh waktu 24 jam. Nah jadi memang kita punya waktunya berapa lama. Saat kita sama anak tuh fokus aja main sama mereka, tinggalkan semuanya. Misalkan sambil chatting atau sambil buka laptop lagi gitu ya,
wajar sih kalau misalkan ibu yang bekerja itu kan kerjanya kayak nggak beres-beres gitu ya, memanage waktunya. Ya, gitu ya, kayak ada aja kan gitu kan, kadang pekerjaan dibawa ke rumah gitu kan. Jadi kan pastilah gini, waktu 15 menit cukup lah untuk menghadapi anak dulu gitu ya. Jadi tidur malam jangan sama orang lain, sama kita gitu ya, sama orang tuanya. Jadi memang waktu yang berkualitas itu sangat menentukan dia attachment-nya seperti apa gitu, atau kedekatannya bagaimana. Kalau attachment itu boleh mungkin kan ini satu istilah ya, mungkin Kak Gina bisa dijelasin lebih lanjut. Nah, kalau attachment itu adalah di mana pola hubungan secara emosional antara orang tua ataupun dengan anak ataupun dengan caregiver utamanya. Nah, jadi pola-pola itu akan terbentuk dengan baik kalau tadi repetisi dan konsistennya itu terjalankan gitu ya. Kualitas. Nah, bentuk dari attachment itu macam-macam Kak. Ada 4 ya. Yang paling ideal itu adalah yang secure tadi, aman attachment. gitu ya. Ya, dia ngerasa aman. Ngerasa aman, terus misalnya aman itu bukan berarti anaknya nggak nangis ya. Justru harus tadi yang aku bilang ya, dia nyari orang tuanya nggak nih gitu ya. Atau dia ngerasa terikat gitu ya, terikat apa enggak gitu kan. Nah, itu yang penting. Nah, secure itu yang kita usahakan untuk anak kita tuh punya secure attachment itu. Terus ada yang avoidant tadi. Avoidant attachment itu adalah di mana kalau anaknya orang tua pulang nggak dicari. Terus misalnya nggak peduli aja, karena kita juga tidak mempedulikan dia, nggak pernah bermain bersama, nggak ngobrol gitu ya. Itu avoidance. Terus ada yang ketiga ini attachment-nya adalah orang tua yang terlalu sering marah sama anaknya. Jadi anak itu nggak ngerasa aman sama orang tua, jadi takut. Mau ketemu, mau mendekat juga nggak berani gitu ya. Nah, yang terakhir, yang keempat itu adalah attachment-nya itu nggak konsisten gitu Kak. Kadang avoidant, kadang anxious gitu ya. Jadi nggak jelas. Akhirnya anaknya mudah cemas juga. Nah, ini keempat jenis ini yang paling memang ideal itu adalah secure attachment gitu. Dan pembentukan secure attachment itu memang dari kecil harusnya dari baby ya. Dari baby. Jadi waktu dia nangis, orang tuanya langsung datang. Enggak, betul. Waktu ini, dia butuh. Betul, seperti kakak juga ya. Jadi orang tuanya butuh, dia ada enggak. Makanya mungkin dengan adanya ilmu dari Opa dulu juga bilang ketika anak ibunya di rumah, usahakan semuanya sama ibunya gitu ya. Cebok, terus misalnya kasih makan, pelukan hangat, tidur bareng gitu, itu penting banget sih gitu. Seperti itu. Yang penting kualitas sih Kak, bukan masalah kuantitas. Jadi yang lebih bahaya bagi anak itu kekurangan waktu sama orang tua atau kualitas interaksi yang buruk saat bersama? Kualitas interaksi yang buruk saat bersama. Jadi kurang waktu tuh sebenarnya kan yang tadi ya sedikit waktu tapi berkualitas gitu. Betul. Ini udah mah waktunya kurang, kualitasnya gitu kan. Udahlah itu mah jangan sampai ya. Yang penting itu adalah kualitas emosionalnya yang harus kita validasi. Seperti itu. Jadi anak dia ngerasa diterima, ngerasa bahwa emosinya itu ya wajar gitu yang dirasakan. Seperti itu. Terus kalau kualitas definisi dari orang tua yang baik itu yang seperti apa sih Kak? Nah, orang tua yang baik itu nggak bisa didefinisikan secara saklek ya. Yang penting, karena gini, orang tua tuh pasti nggak sempurna ya. Pasti masih ada kekurangan, masih ada kecolongan juga gitu ya. Kayak mungkin aku pun masih ada bikin anakku takut misalnya kalau aku lagi kelepasan gitu ya, emosional gitu kan. Tapi yang penting tadi adalah seperti yang pertama yang aku bilang, itu adalah mempertahankan kualitas komunikasi yang baik. Kemudian adalah orang tua menjaga gimana caranya dia bisa menerima, memvalidasi emosi yang dirasakan oleh anak. Kan ini ya, kadang tuh ada yang kayak anaknya nggak boleh nangis misalnya gitu ya, jangan nangis misalkan, ngapain sih kayak gitu aja nggak bisa. Nah itu yang agak bahaya, dimana kita tidak membenarkan emosi yang dirasakan. Nah jadi bukan orang tua yang baik ya, tapi orang tua yang aman untuk anaknya adalah orang tua yang menerima validasi emosi yang dirasakan dan keadaan anak itu diterima dengan baik gitu. Dan juga adalah cara meresponnya gitu. Cara meresponnya
ya manusiawi ya, kadang suka marah Ya, gitu ya. jadi bukan nggak boleh marah juga. Nggak boleh marah sih, jangan juga. Kan kita juga tetap harus tegas sama anak Dan ya. kita juga sebenarnya punya emosi. Betul, ya kan? kita bukan hanya anak aja yang punya emosi, kita juga punya emosi gitu ya. Tapi kita harus lihat situasinya dulu gitu ya. Kalau memang anaknya salah, ya kita beritahukan kalau itu salah. Dan ketegasan yang di situ itu tetap penting loh. Tapi yang penting apa sih, secure attachment-nya itu yang kasih sayangnya itu adalah secara emosionalnya itu. Jadi kalau masalah marah, ada rasa takut itu memang wajar. Kalau dia ada salah, dia nurut sama kita, itu yang harus dipertahankan gitu. Ya udah marah, dijelasin jelasin ya. kenapa gitu kan. Konsekuensinya apa, kamu buat seperti ini, maka konsekuensinya B apa gitu kan. Jadi itu sih yang penting. Semua orang tua tuh baik kok. Semua orang tua tuh pasti punya caranya masing-masing, karena tiap anak tuh kan unik ya. Yang penting itu tadi, dimana kita tidak selalu menyalahkan anak dan membandingkan anak, dan juga menerima validasi emosinya gitu sih. Oke. Seperti itu. Kalau ada yang bilang nih, ibu atau orang tua yang bekerja itu malah bikin anaknya jadi lebih mandiri, karena kan anaknya jadi semua kebiasa sendiri. Betul. Kalau dari pendapat Kak Regina gimana? Nah, sebenarnya itu tergantung juga usianya berapa ya, Kak. Gitu ya. Ada yang mungkin jadi terpaksa semua serba bisa gitu ya. Itu ada plus minusnya sebenarnya. Tapi jangan sampai dia tuh mandiri tapi nggak cerita ke kita. Nah, lihat juga umurnya ya. Kalau anak usia remaja itu kan memang dia terbiasa, dia memang lagi pada saat itu mencari teman-temannya ya, nyari itu keluar gitu selain di rumah. Tapi kalau misalkan bayangkan anak SD yang masih kelas 1, kelas 2, semua serba bisa sendiri, tapi diam aja di rumah, nggak pernah cerita. Nah, itu yang berbahaya. Itu yang tadi yang attachment-nya yang avoidance itu ya. Karena harus kuat. Aku jadi anak yang harus tangguh, nunggu. Tidak boleh punya emosi negatif. Tidak boleh nangis. Tidak boleh lemah. Nggak boleh lemah. Nah, itu yang berbahaya. Makanya kita harus lihat usianya berapa dulu di anak kita. Mandirinya seberapa jauh. Betul. Berarti balik ke konteks mandiri. Betul. Sesuai tuntutan usianya gitu. Jadi yang penting itu tadi adalah ngobrol, terus kayak kita itu heart to heart gitu ya. Jangan sampai kita lost connection dengan anak gitu. Atau anak kita masih kelas 1 SD tapi dia bisa menahan nangis, itu kayaknya perlu dicek ya gitu loh. Kayak gitu. Jadi kadang mungkin bangga gitu ya anaknya nggak pernah nangis, mungkin perlu dicek dulu. Bangga anak saya bisa ini. Kadang ada gitu ya, kadang-kadang ada seperti itu. Jadi mungkin perlu dicek apakah benar. Kalau misalkan koneksinya bagus, ya udah nggak apa-apa. Berarti anaknya memang sudah mungkin dewasa sebelum waktunya. Tapi secara psikologis kan ada tahapan-tahapannya gitu ya. Anak usia berapanya kan punya bentuk emosi yang berbeda-beda gitu. Gitu sih Kak. Iya, balik ke tuntutan usia sih. Terus kayak mungkin untuk ibu bekerjanya adalah kita belajar bersama-sama, meregulasi emosi. Jadi jangan sampai kita memaksakan juga kalau pada saat itu kita memang emosi. Oke, mungkin saya tekanannya lagi tinggi banget gitu ya. Jadi mengolah tekanan, mengolah emosi itu tuh bukan waktu yang sebentar Kak. Jadi memang butuh waktu dan butuh sampai outputnya positif tuh ya. Wah, perjuangan sih. Kerasa sih, dan itu tuh nggak bisa sebentar Kak gitu. Apalagi kalau anak pertama gitu ya, kaget usia yang 2 tahun 3 tahun tuh luar biasa ya, mami-mami ya. Jadi mam gitu. She feel you. I feel you mom. Jadi wajar banget kalau misalkan butuh waktu. Yang penting adalah kita ingat bahwa kita harus belajar untuk meregulasi emosi gitu. Walaupun ya tiap orang tuh punya cara masing-masing gitu ya, cara masing-masing untuk meregulasi emosinya. Jadi jangan mudah menyerah ya Mam. Emang harus coba lagi, sabar, coba lagi. Sabar gitu ya. Seperti yang sebelumnya kan saya selalu bilang, orang tua tuh kadang capek banget memang itu sih. Dibilanginnya sabar, coba lagi, coba. Dan memang itu jalannya. Dan sambil tetap harus dibarengi kayak gini ya, mungkin belajar. Betul, baca, dengerin, terus cari tahu ilmu-ilmu parenting yang baru gitu ya. Benar. Karena kadang ilmu parenting itu kan nggak semuanya bisa diterapkan. Betul. Ya, tidak semuanya itu sama di satu anak saklek gitu kayak gitu. Kondisi rumah tangga, super system juga mempengaruhi kan. Ya, jadi banyak kondisinya. Kondisional. Tapi
Yang jelas adalah kemauan dari kita dulu aja. Kita mau nggak buat belajar itu. Kita mau nggak untuk menjadi ibu yang bahagia. Jadi nggak hanya tangguh untuk kerja, tapi bahagia juga dan hangat untuk anak. Gitu. Keren. Jadi nggak hanya sekedar jadi ibu kuat aja gitu. Karena kan anak tuh butuh kehangatan. Kadang mungkin ada juga gitu ya ibu-ibu yang bilang, aduh anak saya mah barbar misalnya gitu ya. Anak saya mah udah biasa dengan kondisi saya seperti ini. Oke, mungkin memang begitu, anaknya sudah terbiasa dari kecil. Tapi kan memang basicnya adalah anak itu butuh kasih sayang. Itu sih, supaya dia nggak mencari nih kasih sayang di keluar. Gitu. Jadi penuh dulu di dalam rumah gitu ya. Betul, seperti itu Kak. Oke, kalau misalnya pertanyaan berikutnya nih Kak, kalau ibu bekerja, ayah bekerja, terus nggak ada, kayak tadi kan kalau Kak Regina dibantu mertua ya, nah itu kan ujungnya pasti kayak ke daycare, Iya. Nah, dijemputnya sore, gimana itu? Nah, itu alternatif lain sebenarnya. Nah itu penting sekali kita riset tempat-tempat sekolah yang memang aman buat anak. Sekarang kan banyak ya daycare, kemarin kejadian-kejadian daycare yang tidak menyenangkan lah ya gitu. Jadi kalau memang kita memutuskan untuk di daycare itu ya nggak apa-apa. Banyak kok daycare yang memang bagus untuk pendidikan anak. Dan banyak banget ya yang dilihat di awal-awal mungkin mereka struggle, mereka masih nangis anak-anaknya. Tapi kan ini juga tujuannya adalah untuk pendidikan anaknya. Perkembangan anak tuh akan lebih bagus kalau misalkan dia mendapatkan instruksi juga bukan selain dari orang tuanya, tapi dari miss di sekolah, gitu dari orang lain gitu ya. Jadi hal ini kalau memang memilih daycare atau sekolah ya nggak masalah karena emang nanti anak akan terjun ke sekolah kan gitu, jadi mereka belajar sosial dari kecil kayak gitu. Yang penting adalah orang tuanya mau riset dulu bagusnya segimana, misinya siapa aja, di mana lokasinya, apakah dekat rumah atau dekat kantor, itu nggak masalah sih gitu. Dan terakhirnya jangan semua diserahin ke sana ya, ke daycare. Betul, jangan semuanya langsung ya. Ya, gitu. jadi pas pulang tetap yang tadi ya ambil take time dulu, misalnya pulang tuh 15 menit dulu di kamar gitu ya, ambil buat ngeriset, bersih-bersih dulu mandi ya, apalah gitu. Mungkin udah gitu baru ke anak interaksi, entah main atau ada main apa yang terstruktur itu ya, jadi ada anak juga perkembangan sambil mengembangkan interaksi emosional. Nah seperti itu, jadi kita dia hanya sekedar walaupun kayaknya ribet ya, kayak capek banget sih, deh. Penerapannya memang capek sih, penerapannya nggak semudah yang dibayangkan. Ini kan ilmu teorinya sih, teorinya begitu idealnya. Tapi dengan kita tahu teorinya, yang penting adalah kita sempat menerapkan gitu Kak. Jadi nggak harus sempurna, nggak harus langsung jadi oke sesuai dengan teori. Yang penting adalah kita mau menerapkan dulu deh. Mulai dengan langkah yang kecil aja dulu gitu, yang memang kita bisa realistis lakukan gitu. Yang ada di rumah juga ya, peralatan yang mudah. Iya, yang mudah aja, nggak usah beli-beli. Pencet, spons, cuci tangan. Atau misalkan dilibatkan beres-beres rumah, misalnya. Oh benar, ya. Gitu. Misalkan kotor nih, nyapu yuk gitu. Kan akhirnya ngebantuin juga kan. Atau misalnya kita mau masak apa, diajak bersih-bersihnya gitu, buka-buka bawang ya, atau misalkan kentang goreng, nggak usah main pisau lah, tapi ngecuciinnya gitu misalnya gitu ya. Jadi pokoknya dilibatkan aja dengan kegiatan-kegiatan yang ada kita di rumah. Gitu. Sambil melatih juga ya sensorinya, motoriknya, koordinasinya. Nah kan dapat semuanya akhirnya gitu. Emosional dekat. Dekat. Jadi kita melibatkan dia untuk berkegiatan bersama kita, jadi dia merasa berarti. Biasanya kan jadinya malah ngeribetin gak sih? Kadang iya. Sering bener ya? Sering banget, bukan kadang lagi sih, lebih sering. Makanya mungkin ya itu aku baru nyadar dulu, mamaku tuh suka bilang, udah kamu gak usah di kamar aja. Cuma akhirnya aku belajar sih memang ternyata anak tuh butuh dilibatkan gitu. Jadi pemilihan walaupun ribet ya, akhirnya kotor gitu ya, rumah malah jadi makin kotor atau makin lama kerjaan, penerimaan sih, kita mau nggak nerima konsekuensi itu gitu ya, kita mau nggak anak tuh kita tujuannya apa dulu nih, di saat itu kita sanggup nggak untuk membersihkan itu gitu ya, atau misalkan di keadaan kondisi kita capek, kita maksain untuk disuruh bersih-bersih malah numpah-numpahin, kan jadinya emosinya juga nggak bagus gitu ya. Jadi sesuaikan juga dengan kondisi pada saat itu. Benar. Gitu. Jadi ya itu tadi, nggak semuanya sempurna, nggak bisa semua diterapkan sekaligus, pelan-pelan aja gitu. Bagus juga sih itu, kitanya siap nggak? Bukan cuma mikirin, aduh anak saya kurang stimulus nih, kurang stimulasi. Padahal
di otaknya masih ada kerjaannya belum selesai misalkan, atau kayak capek banget nih gitu kan. Yang penting tadi kalau memang dia belum siap, jangan dipaksakan. Udah diajakin cuddling aja di kamar sama, gitu ya. Kayak cerita-cerita Sambil atau tiduran. sambil main boneka yang main peran gitu misalkan usia 3 tahun gitu ya. Jadi ya nggak perlu semuanya langsung diterapkan gitu. Gitu sih Kak. Itu kalau yang sederhana nih yang Kak Regina biasa terapin sehari-hari sama Ryan apa? Nah ini kalau di rumah kita selalu makan bareng. Jadi kalau misalkan sarapan gitu ya, dia juga udah bangun misalnya gitu, dia sarapan pagi itu bersama kita di meja makan. Dia makan apa, aku juga makan gitu. Jadi kita makan bareng. Terus misalnya suka pagi-pagi makan telur rebus nih, kita ajakin dia, jangan panas ya, tapi udah diginin ya. Ryan ini sekalian latihan debus. Debus gitu ya. Ya jadi sama dia kita nih coba sok dibukain. Jadi kan ada aktivitas di situ, baru dia excited makan. Jadi pokoknya kegiatan sebelum kita pergi tuh kita inilah ada kegiatan berkualitasnya. Jadi sebelum kita aktivitas ya kita makan bareng. Itu yang suka diterapkan. Terus kalau misalkan pulang oke, ibu pulang, ibu mandi dulu sebentar ya, biasanya gitu. Habis mandi, kalau kayaknya capek banget ya, ajakin cuddling di kamar, kayak tadi yang kakak bilang gitu, cuddling di kamar, peluk-pelukan. Terus kalau dia sambil istirahat ya. Tapi walaupun ya, kenyataannya ya mami ya, kenyataannya adalah dia selalu bilang, ayo kita main kereta api yuk, gitu. Jadi tetap, ya udah ayo, ibu duduk di sini, katanya gitu kan, ibu duduk aja boleh, gitu kan. Nah, balik lagi komunikasiin ya, kalau kita capek tuh ya. Kadang walaupun dia kayak maksa kan, ih masa duduk terus misalkan gitu kan. Tapi ibu duduk aja ya, kan dia yang lagi main kereta api, sok main dulu aja. Ibu lihat, ibu nggak tahu nih cara mainnya kayak gimana. Jadi kita pintar-pintar ngomong lah gitu. Ini gimana caranya kan ibu nggak tahu misalkan. Padahal ibu capek. Ibu capek, udah kamu aja yang bongkar gitu kan. Jadi gitu sih, yang penting adalah kita komunikasinya, responnya sih. Meresponnya itu memang harus baiknya adalah sesuai dengan kondisi emosinya gitu. Kalau Kak Regina nih untuk penutup ya, Kak Regina pengen diingat sama Ryannya tuh ibu yang seperti apa sih? Aduh, terharu. Ini tuh udah nyanyi. Pengennya diingat bukan ibu yang ini sih, pengennya adalah ibu yang selalu ada buat dia sih, yang hangat, yang bisa diajak ngobrol. Bukan masalah ibu yang punya prestasi ya, tapi ibu yang mau mendengarkan apapun keluh kesahnya. Dan ibu yang selalu hadir buat dia gitu sih. Sedikit pribadi gitu ya, karena aku ngerasa bahwa itu tuh butuh gitu untuk kita sebagai orang tua tuh memang selalu hadir buat anak gitu. Jadi aku pengen Ryan tuh merasakan hal yang seperti itu gitu. Jadi orang tua itu selalu ada dalam kondisi apapun. Sekarang lagi proses ya, lagi proses. Baru satu nih Kak. Oh iya. Jadi kayak ternyata pelajarannya banyak banget gitu. Nanti mungkin kalau misalnya anak kedua mungkin beda lagi gitu ya. Jadi ini aku masih baby step lah, menurutku aku masih belum terlalu banyak pengalaman gitu. Dan berproses terus ya. Semangat Kak Regina jadi mami yang ingat jadi hangat. Yang selalu ada buat. Walaupun masih suka marah, maaf ya nak. Masih suka keceplosan gitu ya. Kalau pesan-pesannya mungkin sebagai penutup buat moms di rumah yang sibuk bekerja, harus bekerja gitu ya, dan tapi masih harus ngurus anak, apa nih Kak Regina? Pesannya buat mami-mami di situ gitu ya. Yang penting adalah kita yang tahu keadaan rumah kita gitu ya, stabilitas ekonomi kita seperti apa, kebutuhan di rumah kita seperti apa. Kita kerja bukan buat ninggalin anak kok gitu ya. Jadi semangat dan tetap jalanin bagaimana realita hidup kita saat ini. Yang penting adalah kita bukan menghindari anak kita. Saat kita pulang sisakan waktu untuk berinteraksi sama anak gitu sih. Jadi gak ada yang salah kok dengan ibu bekerja, sama sekali gak ada yang salah. Jadi yang penting adalah yang tadi kualitas. Ternyata penelitian juga bilang bukan masalah kuantitas waktu, tapi adalah kualitas. Gitu. Kak Regina, ini ada challenge tambahan. Kalau Ryan nonton ini, Kak Regina mau ngomong apa? Waduh, agak ini ya. Oke. Oh my god. Boleh nangis ya? Oh enggak lah, nangis. Maksa ya buat nangis. Ya jangan.
Kalau Ryan nonton video ini gitu ya nanti entah di usia berapa asik. Aduh ya ampun. Yang penting adalah ibu sayang sama Ryan asik gitu ya. Ibu ngelakuin semuanya buat Ryan, buat masa depan Ryan supaya lebih baik daripada ibu. Gitu. Love you. Udah kita aja lah. Ya, sudah gini sekarang ya. Suka gitu. Love you. Ya. Love you. Oke, gitu dulu podcast hari ini bersama Kak Regina dan Yayang ya tentunya. Yang diomongin terus Yayang ya. Ada terus ya. Oke, semoga bisa memberi support gitu ya, Yes, semangat betul. gitu ya bahwa ibu bekerja itu tidak salah. Tidak salah. Dan kedekatan emosional atau attachment yang tadi itu penting banget untuk anak, untuk perkembangannya juga ya. Oh ya, satu lagi mungkin Kak. Kadang ada juga ibu bekerja itu dia pengen mengembangkan dirinya kan. Dia punya potensi gitu kan. Jadi supaya kita tidak merasa menyalahkan anak, kita pengen potensi kita keluar, ya itu udah tujuan kita kerja buat mengembangkan diri kita juga. Jadi nggak melulu buat anak juga sih gitu. Jadi semangat buat para mami bekerja. Gitu. Oke, gitu dulu. It's now or never. Yes, Dadah. bye. BWWB.